Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Antrian panjang warga terlihat saat pembagian bantuan langsung tunai BLT minyak goreng di Kota Bandung dan Pangandaran, Jawa Barat. Warga rela antri lebih dari 3 jam, bahkan berdesakan dan nyaris ricuh karena tidak sabar. Sekitar 1.000 warga dari 4 kecamatan di kawasan Bandung Timur rela berdesakan sebelum antri untuk mendapatkan bantuan langsung tunai minyak goreng sebesar Rp500.000 untuk setiap satu kartu keluarga. Antrian panjang warga terlihat memenuhi halaman kantor pos Kota Bandung. Warga pun tidak menghiraukan imbauan agar tidak berdesak-desakan saat mengantri, karena warga takut tidak kebagian jatah BLT. Tidak sedikit warga mengaku antri lebih dari 3 jam atau bahkan mengantri sejak pagi, karena mengaku BLT Rp500.000 sangat diperlukan untuk membeli sembako dan biaya hidup. BLT minyak goreng yang disalurkan melalui kantor pos Bandung dicairkan untuk 1.500 warga di 4 kecamatan, yakni Kacasari, Marga Cinta, Gede Nage, dan Margahayu. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar, Metro TV. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dan juga bagi saudara-saudaraku kaum muslimin tetap istiqomah ya untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ya, pertama-tama sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Rabbul Alamin. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kita berjumpa bersilaturahim dalam Tanya Buya bersama dengan Buya Yahya Al-Bahjah, live dari Pondok Pesantren Al-Bahjah di Cirebon. Sama-sama kita sudah saksikan video awal yang menjadi pembuka dari tayangan Tanya Buya ini. Kita lihat begitu banyak antrian orang untuk mendapatkan bantuan ya dalam rangka pembelian minyak goreng dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu cara pemerintah untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya banyak juga yang menilai kenapa harus berdesak-desakan dan lain sebagainya. Nah, untuk membahas mengenai masalah ini sudah hadir bersama kita guru kita tercinta Buya Yahya Al-Bahjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon ditanggapi tentang video yang kita saksikan tadi, Buya. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Semoga video ini menghidupkan hati kita. Amin ya Allah. Ternyata di sana ada hamba-hamba saudara-saudara kita yang menganggap uang berapa? 300.000, 250.000 atau 200 adalah sangat berarti, sehingga mereka rela untuk ngantri. Maka bagi Anda yang diberi oleh Allah kecukupan, pandai-pandailah bersyukur ya. Dan senanglah untuk berbagi. Ya. Hendaknya begitu. Kalau kita melihat sebuah kejadian, bukan pandai berkomentar, paling kita harus mencoba menghidupkan hati kita. Memang kita tidak harus membantu yang di sana, tapi di kiri kanan kita juga banyak orang yang seperti itu. Ayo kita hidupkan hati kita. Dan jangan hanya nunggu pemerintah yang membantu. Kita pun kalau bisa membantu, yuk kita bantu siapapun di kiri kanan kita. Ya. Hidupkan hati kita. Yang pertama. Yang kedua adalah pemerintah punya niat baik untuk membantu. Alangkah indahnya kalau disempurnakan, mungkin diperbanyak titiknya supaya tidak terjadi. Mungkin tidak harus pos, mungkin melalui lembaga-lembaga keuangan yang ada atau bagaimana. Supaya lebih tertib dan tidak capek. Mereka kasihan di bulan Ramadan semacam ini. Dan mereka harus meninggalkan pekerjaannya kalau begitu kan. Banyak meninggalkan pekerjaannya. Kemudian juga bisa jadi mungkin ada mungkin hanya usulan, artinya dipercantik mungkin dari pihak melalui warga ke kepala desa, atau artinya ada sebagian orang yang tidak mau ngantri karena mungkin merasa tidak nyaman, tidak enak, sehingga tetap saja di rumahnya dalam kekurangan. Dan di dalam Islam pun juga ada loh begitu tuh, masalah pembagian zakat tuh hendaknya dikirim ke tempatnya, bukan kita datang, supaya karena ada sebagian orang yang punya kehormatan, kemuliaan. Tapi nggak apa-apa, artinya itu kita melihat positifnya dulu, bahwasanya perintah ingin membantu. Dan semoga dengan ini juga ada
ada semangat pemerintah untuk bisa menyelesaikan permasalahannya, bukan hanya sampai di sini kan sudah punya niat baik di bulan Ramadan dan dilanjutkan bantuan-bantuan, termasuk problemnya apa sih? Kalau kemarin karena minyak ya segera diselesaikan urusan minyak goreng. Apalagi sempat disebut ada mafia, mafianya kan gitu ya. Itu sepertinya harus dia diberi pelajaran biar dia juga selamat di akhirat. Artinya diberi diingatkan yang serius agar dia tobat supaya tidak berbuat zalim di negeri ini kalau betul ada. Karena harapan kita semua bangsa ini selamat kan gitu ya, bahagia. Jangan sampai ada orang yang tidak baik dibiarkan begitu saja. Dan kita membiarkan ketidakbaikan ya juga bukan sebuah kebaikan ya. Mana yang lebih penting, kita menolong orang yang perlu bantuan atau menghentikan orang yang akan melakukan ketidakbaikan? Itu sama-sama. Artinya harus kita melakukan dua tendangan yang sama yang bermanfaat. Kemudian di sisi lain bahwasanya ada beberapa ini masalah. Kami menghimbau biarpun Anda perlu, orang yang punya hajat, punya butuh, Anda harus tetap punya kehormatan. Jangan sampai zalim ya. Artinya biarpun ngantri, tetap ngantri yang sehat, ngantri yang baik. Itu yang menjadikan diri Anda tenang. Kalau sudah mulai berdesakan, mulai sudah panas hati, panas suasana, nggak enak. Jadi yuk orang mengerti bagaimana ada satu sifat mulia dalam Islam, ithar, mendahulukan orang lain. Seperti apapun kita butuh kita tuh ya, jadi nggak akan terjadi desak-desakan atau bahkan mungkin jahat sama orang lain, nggak ada. Ini termasuk akhlak yang perlu kita bangun. Sehingga ngantri, kamu duluan saja deh, begitu. Jadi kalau orang hatinya enak, ini termasuk yang harus kita bangun, akhlak mulia. Ithar, mengutamakan orang lain, itu penting banget. Kadang-kala berpikirnya hanya untuk diri sendiri saja, Bu. Itu yang harus dipangkas. Banyak kita sering dididik. Kita orang lain katanya. Kita sering dididik dengan egois. Yang penting aku dapat itu. Nah, kalau orang modelnya egois, biarpun jadi orang kaya nggak bisa berbagi dia. Tapi biarpun dalam keadaan fakir kok masih mikir orang lain, insya Allah dia bakat kaya untuk bisa menjadi orang yang bisa berbagi. Bu ya, nih jadi kalau melihat seperti ini kan kita ngelihat apa yang dilakukan pemerintah, tapi tidak jarang juga Bu ya, yang masuk di dalam berita menjelang akhir-akhir Ramadan itu pembagian zakat Bu ya. Pembagian zakat niatnya baik tapi jatuh korban, iya kan? Nggak sedikit yang karena berdesak-desakan, keinjek-injek atau pingsan karena dari pagi ikut ngantri. Niatannya baik berbagi, nah tapi jatuh korban. Salah nggak sih Bu ya kalau saya punya niatan pengen kayak begitu Bu ya? Kita melihat itu dengan hanya negatifnya. Dia benar ingin bayar zakat. Cuman kita perlu beri pengarahan, alangkah baiknya pembagian zakat kalau kita ikut seperti yang diajarkan para ulama, hantarkan ke rumah mereka. Hantarkan ke rumah Bu ya. Karena ada sebagian orang yang sangat terhormat, nggak mungkin dia ngantri, padahal dia sangat butuh di rumahnya. Allahu Akbar. Jadi ini orang yang afif. Jadi maka dihantarkan di rumah. Kemudian juga itu lebih aman agar kita tidak masuk dalam wilayah yang kurang baik. Dan kita tidak boleh menuduh orang lain riak, nggak boleh loh ya. Cuman kita itu khawatir, wah ini ribuan yang bersamaku, khawatir ada setan masuk. Tapi paling indah adalah didata, kemudian masuk ke rumah mereka dengan tenang, dan itu akan lebih sempurna. Karena apa? Kalau ngantri begitu mungkin orang yang tidak berhak juga ikut ngantri, sementara orang yang sangat berhak tidak mau ngantri karena mungkin sudah usia lanjut dan sebagainya. Jadi indahnya diajar oleh para ulama, indahnya adalah zakat itu diantarkan ke pintu rumah masing-masing. Termasuk ya yang disampaikan bantuan ini juga demikian sebetulnya. Masya Allah, baik Bu ya. Kita akan lanjutkan lagi bahasan kita. Kalau tadi kita hanya membahas tentang video awal dari tayangan kita hari ini, kita kembali ke bahasan kita yaitu mengenai tanda-tanda kiamat besar atau tanda kiamat kubro ya Bu ya. Hanya di sini ditanya Bu ya, hanya di Metro TV. Tanda kiamat besar yang tema kita ambil untuk segmen 2 ini adalah turunnya Nabi Isa dan fitnah Dajjal ya. Pertanyaan pertama untuk Buya. Sambil buat pemirsa yang ada di aula dari Pesantren Al-Baja juga siap boleh mempersiapkan pertanyaannya ya. Buya, jadi kalau kita melihat di dalam Al-Quran gitu kan ada polemik juga Buya mengenai keberadaan Nabi Isa. Umat Muslim mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak terbunuh. Nabi Isa itu terangkat, tidak wafat. Apakah benar itu yang di pemahaman seperti itu yang memang ada di dalam kalangan umat Islam? Tapi nanti jawabnya Bu ya. Sambil nanti kita membahas juga mengenai tanda-tanda kiamat yang lain untuk berikan kesempatan kepada Anda loh pemirsa. Silakan, tema kita adalah tanda-tanda kiamat besar. Hanya di sini ditanya Bu ya, Metro TV.
ayo pemirsa dan mana saja Anda berada, semangat ya. Kita menyambut bulan suci Ramadan ini dan terus semangat untuk terus beribadah ya. Jika mulai males, gaspol lagi supaya kita tambah lebih bisa memaknai ibadah ini dengan baik. Karena ini saat terbaik bagi kita untuk menggugurkan dosa dan memperbaiki diri kita. Buya Yahya kembali lagi. Tadi pertanyaan saya adalah Buya, kalau misalnya kita bisa melihat Nabi Isa ya pada saat tanda-tanda besar hari kiamat ya, dekatnya hari kiamat yang besar itu, apakah ini berarti Nabi Isa ini tidak wafat, bahwa beliau ini sebenarnya masih ada? Baik. Di dalam pandangan Islam ya Bu ya. Betul. Silakan. Menurut kebanyakan ulama kita ahli sunnati wal jamaati bahwasanya yang harus kita yakini adalah Nabi Isa akan diturunkan. Allahu Akbar. Adapun Nabi Isa masih hidup, di situ ada perbedaan. Ya. Akan tapi yang kuat kebanyakan mengatakan Nabi Isa masih hidup. Wa ma qataluhu wa ma salabu, tidak dibunuh dan tidak juga disalib, tapi diangkat oleh Allah. Jadi kalau ada kaum muslimin yang mengatakan sudah meninggal, yang penting meyakini ada turun, mereka tidak kita katakan kafir, hanya salah dalam memahami ini karena ayatnya jelas wa ma qataluhu wa ma salabu dan juga dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain bahwa Nabi Isa itu adalah masih hidup. Masih hidup ya. Jadi yang meyakini Nabi Isa tidak hidup, sudah meninggal dunia, asalkan masih meyakini bahwa nanti akan diturunkan, nah, maka dan Nabi Isa sebagai nabi waktu diangkat, waktu turun. Sebelum dibunuh, waktu dibunuh sebelum nabi dan setelah itu ada akan diturunkan, ya itu udah masih wilayah iman. Tidak perlu kita polemik panjang di sini. Hanya kalau bertanya bagaimana kebanyakan ulama, kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan Nabi Isa masih hidup. Allah. Diangkat ke langit dan nanti akan diturunkan oleh Allah. Kehidupannya saat ini begini, wallah alam, Allah yang maha kuasa. Bisa berikan cara Ashabul Kahfi kita juga percaya bagaimana itu. Alam mudah. Jadi seperti itu. Jadi memang ada setelah perbedaan di sini tapi kecil sekali. Maka perbedaan tidak perlu dilihat. Pun demikian kita juga tidak perlu mengkafirkan orang yang mengingkari atau yang mengatakan Nabi Isa sudah meninggal. Ya, iya. Baik Bu ya, kita ada penelpon ya Bu ya. Baik. Terima kasih jawabannya Bu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Baik, sambil kita tunggu penelpon, kami berikan kesempatan dulu kepada pemirsa yang ada di studio. Silakan para santri atau para tamu ya, silakan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Rizky dari Cirebon. Izin bertanya Buya. Banyak cerita dan baginda Rasul pernah bercerita bahwa Dajjal itu sangat mengerikan. Ya. Pertanyaan saya Buya, semengerikan apa fitnah dari Dajjal tersebut Buya? Iya, baik. Terima Masya Allah. Nanti akan dibahas sebetulnya, tapi apa-apa. Jadi Dajjal fitnahnya itu bagaimana? Dia menyuruh langit nurunkan hujan, turun hujan. Hei bumi gersang, tumbuhkan pohonan. Yang paling aku suka buahnya keluar. Gimana orang tidak mengatakan Nabi? Pengen apa saja, batu dirubah jadi emas, Nah, tapi orang beriman nggak akan tertipu dengan dia mengaku Tuhan. Karena apa? Dia sendiri merubah wajahnya yang sangat menyeramkan, nggak bisa. Dan matanya sebelah rusak. Ya, katanya. Kemudian ada tulisannya kafir di sini. Jadi fitnahnya luar biasa. Jadi tapi tidak bisa membunuh orang dia. Tidak usah khawatir dia. Fitnahnya hanya membuat gitu aja, kayak penyihir, maksudnya begitu. Jadi dia tidak membunuh orang, tidak bisa membunuh orang. Hanya dikisahkan satu dibunuh, dihidupkan, di satu tidak bisa membunuh lagi. Jadi Dajjal tidak bisa menyakiti. Jadi tidak usah khawatir. Ahli iman pasti tahu, dan tidak usah. Pokoknya makanya yang perlu kita adalah tentang Imam Mahdi. Ini tidak usah bingung deh, nunggu-nunggu, dan tidak usah nunggu Dajjal, tidak usah. Kita beriman, nanti kalau ketemu Dajjal kita ngerti itu Dajjal. Kita akan tahu sendiri gitu Bu. Oh, kita tahu sendiri, tahu tuh. Dan kita termasuk Imam Mahdi dan seterusnya nanti akan tahu sendiri kita. Masya Allah. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi serem sekali, luar biasa. Jadi dunia dijelajah. Padahal dia hanya beberapa hari saja, semua dijangkau. Buya, maaf, mungkin nggak ngaku gitu Buya? Saya ini Dajjal. Atau misalnya saya ini Imam Mahdi gitu. Ada tokoh-tokoh yang disebutin mungkin nggak mereka mengaku gitu, menyebutkan dirinya. Kalau ngaku Dajjal kayaknya nggak ada sih. Orang ngaku Dajjal serem banget. Cuman kalau ngaku Mahdi memang ada. Ada ya Bu ya? Mahdi ngaku. Ada lagi Nabi-Nabi Khidir, Nabi ngaku Mahdi. Imam Mahdi itu sendiri disebutkan. Kisah Imam Mahdi yang jelas harus kita nanti ada kita sebutkan. Bahwasanya nanti kita yakin ada Imam Mahdi. Jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah meyakini adanya Imam Mahdi. Biar yang mengingkari Imam Mahdi tidak
tidak kafir. Karena termasuk furu'ul akidah dalam hal ini. Tapi kami yakin karena nasnya jelas, dalam hadis-hadisnya jelas, biarpun bukan sebagai derajat mutawatir yang berbeda harus keluar dari iman, enggak. Cuman nanti ada banyak cerita Imam Mahdi itu, diantaranya Imam Mahdi itu tidak tahu kalau dirinya Imam Mahdi. Sekarang bagaimana orang ngaku? Jadi tiba-tiba ada orang punya ilmu sampai maqam mujtahid mutlak nanti suatu ketika, dan diakui oleh dunia, diantaranya pokoknya dia menjadi diantaranya untuk cerita yang kita ini mafhur akidah. Kemudian setelah itu dia orang pada membaiatnya, dia nggak mau, dia lari, dikejar, dia nggak mau. Nah ini sekarang tiba-tiba ngaku, ini kan aneh banget. Nah, iya. Sudahlah, jangan urusan itu, berdosa luar biasa, naudzubillah, ngaku Mahdi atau mengangkat Mahdi dan sebagainya. Ada apa itu semuanya? Mahdi itu sudah berjalan begitu saja. Maka kita tidak usah sibuk dengan urusan itu. Kita sibuk menjaga iman kita sibuk menjaga hubungan kita dengan sesama yang sifatnya luas, sesama seagama, yang berbeda agama, kita hidup baik. Nanti lihat di saat Imam Mahdi turun, Imam Mahdi keluar, kita akan jadi pasukannya. Nggak usah ribut hari ini. Baik. Nggak usah ngaku-ngaku, nggak usah dicari. Saya akan mencari Imam Mahdi di Maroko, di ini, nggak usah cari. Ya. Anda tidak akan ketemu kalau mencarinya. Baik Bu ya, baik. Silakan, baik pemirsa yang sudah menghubungi kami, sudah terhubung Pak. Ya, assalamualaikum. Satu pertanyaan lagi Bu ya, kenapa sih Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia, sedangkan manusia itu sendiri kan ada berbagai sifat, ada yang taat kepadanya, bahkan ada yang juga tidak taat padanya, bahkan memiliki sifat perusak. Bagaimana dengan hal tersebut? Adapun pertanyaannya tadi sepertinya sudah ada jawaban sebelumnya ya. Tentang manusia ciptaan alam semesta ya. Baik, insyaallah kembali kepada karena waktu juga mungkin ya. Baik ya. Bu ya, terima kasih banyak ilmunya Bu ya. Mas, insyaallah besok kita bisa bahas lagi karena besok bahasannya masih tentang tanda-tanda kiamat besar ya. Di antaranya yang akan kita bahas besok adalah hadirnya sosok Imam Mahdi tadi yang Bu ya sampaikan lebih detail, yang diriwayatkan sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, dan apa yang akan dilakukan Imam Mahdi di muka bumi. Tentunya hanya di sini ditanya Buya besok pukul 4 sore insyaallah live dari Pondok Pesantren Al-Bahjah. Saya David Halik undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Buya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam. Metro TV